alhamdulillah sampai detik ini kita juga tidak pernah bisa dikatakan untuk melakukan pinjaman ke bank ataupun juga beberapa lembaga lainnya. Untuk rata-rata omset sebenarnya yang kita dapatkan di saat ini range-nya untuk per harinya itu di kurang lebih 35 sampai dengan 55 jutaan. Tapi kalau untuk range omset dari seluruh cabang per bulannya itu kurang lebih menyentuh di angka 1,6 sampai dengan 1,8 miliar. Ya, halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Dadan. Saya di sini sebagai co-owner dan juga memegang sekarang di marketing and public relation-nya di Asoris ini. Ya, jadi Asoris ataupun mungkin yang branding baru ya dari Apple Asoris ini merupakan sebuah perusahaan ataupun yang bergerak di bidang penjualan aksesoris dan juga perbaikan di produk yang khususnya mungkin spesifikasi di Apple. Kayak gitu. Nah, makanya kita mengangkat tagline One Stop Device Solution itu karena kita ini menjadi solusi satu atap. Baik itu untuk aksesoris maupun juga untuk perbaikan ponsel yang khususnya memang itu produk Apple. Dulu itu kita mungkin kurang lebih mulai di tahun 2014. Awalnya bisa saya katakan bahwa ini mulai dari iseng-iseng, Mbak. Kayak gitu, iseng-iseng kami memulai usaha ini dengan mencari aksesoris-aksesoris HP saat itu iPhone yang memang baru iPhone 4 sama iPhone 5 kayak gitu saat itu yang masih baru ada kayak gitu. Jadi awalnya kita bergerak di aksesoris dan saat itu pun kita memang secara spesifik tidak bahkan menduga bahwa ini akan sebesar ini. Itu hanya iseng-iseng kami untuk bisa menambah uang saku. Namun pada akhirnya seiring berjalannya waktu saat itu juga kita masih penjualan hanya menggunakan mungkin sebuah platform Facebook ataupun juga beberapa media WhatsApp yang terus kita optimalkan. Sampai pada akhirnya seiring berjalannya waktu ternyata kita punya komitmen lebih bahwa oke, kita kayaknya harus bisa lebih memperluas sayap deh dalam pengembangan bisnis ini, dan akhirnya mulailah kita melihat sebuah potensi di perbaikan ataupun di service, dan akhirnya kita mencoba mengoptimalkan itu. Dan alhamdulillah ternyata setelah kita coba ngoptimalin di bidang aspek perbaikan juga, ya jadilah mungkin Apple Asoris ataupun Asoris yang sudah berdiri sampai saat ini. Dulu permodalan sebetulnya bisa diakui dari internal keluarga sebetulnya, Mbak, yang mencoba mendukung ya. Jadi alhamdulillah sampai detik ini kita juga tidak pernah bisa dikatakan untuk melakukan pinjaman ke bank ataupun juga beberapa lembaga lainnya. Sehingga alhamdulillah dari mulai tahun 2014 sampai ekspansi sampai dengan detik ini pun kita terus nantiasa melakukan pengelolaan keuangan secara internal kayak gitu. Nah, ketika memulai membuka satu cabang, lalu juga kita mungkin bisa dikatakan patungan, Mbak, urunan kayak gitu. Karena kan memang banyak yang terlibat, tidak hanya satu orang. Di sini kita bersama-sama berkomitmen, oke, kita coba patungan yuk, kita coba sama-sama bangun nih Apple Asoris ini, kita buat satu toko. Dan alhamdulillah antusiasme dari satu toko itu terus berkembang, dan akhirnya setelah berkembang kita optimalkan untuk berekspansi. Kurang lebih range-nya itu masih 500.000, Mbak. Jadi saat itu untuk pembelian aksesoris ya, dan lebih spesifiknya itu ke casing kayak gitu yang kita jual itu. Sebetulnya gini, Mbak, awal mulanya kita kalau mengenal aksesoris itu kan sebetulnya tidak hanya sebatas perangkat yang mensupport terhadap device ya. Tapi kalau kita bicara tentang aksesoris itu, sebenarnya kita bicara tentang tren, bicara kan erat kaitannya dengan fashion. Contoh salah satunya mungkin dari casing iPhone kayak gitu, ataupun mungkin casing iWatch yang memang notabene-nya sekarang tidak hanya sebatas berfungsi sebagai pelindung bagi si device tersebut, tapi melainkan sudah menjadi tren.
Ada earring yang 5.000, ada juga yang 10.000, sampai dengan nanti aksesoris itu yang 150.000. Begitupun juga dengan aksesoris misal perangkat pendukung baik charger itu dari yang range harga 150 sampai dengan 300.000. Serta kalau untuk servis itu sendiri sebetulnya beragam dari mulai yang tingkatannya low sampai dengan yang hard kayak gitu. Ya, strategi pemasaran sebetulnya platform yang masih kita gunakan saat ini diakui memang baru Instagram, Mbak, yang terus dioptimalkan karena ini menjadi cikal bakalnya kita mulai merambah ke pasar online itu di Instagram kayak gitu. Tapi tidak menutup kemungkinan juga kita akan mengoptimalkan dengan beberapa konten YouTube mungkin yang bakal kita optimalkan yang tidak hanya menjadi sarana promosi sebetulnya bagi kita, tapi jadi sarana pencerdasan kepada customer kita tentang mekanisme perawatan dan juga yang lain-lainnya. Untuk rata-rata omset sebenarnya kita dapatkan di saat ini range-nya untuk per harinya itu di kurang lebih 35 sampai dengan 55 jutaan. Tapi kalau untuk range omset dari seluruh cabang per bulannya itu kurang lebih menyentuh di angka 1,6 sampai dengan 1,8 miliar. Ya, pertama nih buat teman-teman semuanya para pebisnis muda kayak gitu. Jangan takut untuk memulai kayak gitu karena bisnis yang baik itu adalah bisnis yang dimulai kayak gitu. Pertama itu. Yang kedua, teman-teman harus bisa fokus, harus bisa mengetahui terkait dengan target pasarnya. Dan apapun tantangannya, apapun rintangannya buat para pebisnis muda tetap semangat kayak gitu. Jangan sampai puas terlebih dahulu. Bisnis itu bicara tentang sustainability, tentang keberlanjutan. Kalau teman-teman hanya bicara tentang hari ini dan hari esok, saya kira akan sangat sulit bagaimana bisa membuat bisnis itu lebih besar.